الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا ونتبع الهوى واجعل عوانا لما جئت به حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه في كتاب القرطاس العنقى رضي الله عنه قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاة ويبسطه بنهار فذهبوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل وأنت تمل وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قال وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه أخرجه الستة. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا شيئا من الدرجة والكسد الكسد تبلغوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. Masih di dalam bab ketika kita ibadah kita harus mempunyai tujuan yang baik, tujuan yang bagus di dalam beribadah, terutama kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Dan asal niat bahwa kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai hasil itu tikar, ya, itu sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak suka dengan kemewahan apa. Rasulullah SAW di rumahnya punya tikar. Kadang beliau pakai buat tidur, ya kan, kita tidur pakai kasur enak apa. Rasulullah SAW tidur pakai tikar. Ya. Nah itu wakana yuhajjiruhu min al-lail fa yusalli fi. Nah itu tikar kalau malam, ya, itu disingkirkan dan Rasulullah SAW itu sholat di sini. Faja'ala nasu yusalluna bi salati, maka orang-orang melihat Nabi Muhammad SAW salat, akhirnya dia juga ikut, mereka ikut salat. Fathabu dzata lailatin. Faqala ya ayuhan nas alaikum minal a'mal ma tudikun. Akhirnya Rasulullah SAW bilang sama orang-orang tersebut, wahai manusia, ya, hendaknya lah kalian beramal amal-amalan yang memang kalian mampu, yang kalian kuat untuk mengamalkan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mal ilallahi ma du'ima 'alaihi wa ingal. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang sedikit tapi dawam. Bukan amal yang banyak tapi dawam percuma, tapi amalan yang sedikit tapi dawam, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita beramal, itu kita harus mengamalkan segala sesuatu yang diwajibkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perkara yang sunnah. Nah, jangan sampai dibalik, orang sunnah dikerjain, yang wajib dia kerjakan, itu salah besar, ya kan? Dia nggak bakal dapat apa-apa.
Dan diceritakan bahwa tempat hasir ini tempat di mana Rasulullah SAW sholat malam hari, itu yang disebut Hujratus Syarif. Jadi bukan tempat tidur Ummul Mukminin, bukan. Jadi hujrah yang sekarang dinamakan Hujratus Syarif itu tempat di mana Rasulullah SAW melakukan sholat di malam hari. Karena itu katanya dia punya tembok sedikit, temboknya pendek. Jadi kalau Rasulullah SAW sholat, itu orang di luar di masjid bakal melihat sholatnya Rasulullah SAW. Makanya pada waktu itu sahabat ketika melihat Rasulullah sholat di malam hari, mereka ngikutin sholat sama Nabi Muhammad SAW seperti Nabi. Terus akhirnya suatu ketika ini berkaitan juga di hadis yang berkaitan dengan tentang sholat tarawih, ya kan? Nah terus akhirnya Rasulullah SAW berhenti semalam, 2 malam, pas malam ketiga kalau nggak salah Rasulullah SAW itu nggak melanjutkan sholat sunnah tersebut. Kenapa? Karena khawatir Rasulullah SAW takut bahwa sholat itu nanti menjadi wajib. Makanya kalau nasnya sholat tarawih dalam keadaan berjamaah zaman Nabi nggak ada kayak gitu, ya kan? Itu memang ada sholat malam seperti itu. Nah itu didirikan berjamaah itu setelah di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud di dalam dunia. Oleh karena dan Rasulullah berpaling daripada dunia, ya. Yang sampai Rasulullah SAW itu punya tikar itu kalau malam itu dipakai yuhajjiruhu min al-lail wa yabsutu bin nahar. Ya, malam digulung, kalau siang dibentangkan tikar tersebut. Kadang itu tikar dipakai buat tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tikar hasir ini semacam kalau kayak kita tikar pandan kayak gitu, hasir kayak gitu. Padahal kalau Rasulullah mau lebih dari itu bisa, ya. Wa kana alu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam idza amilu amalan athbatuh. Dan keadaan keluarga Nabi Muhammad SAW apabila mana mereka mengamalkan suatu amalan, maka amalan tersebut itu mereka lakukan dengan secara istiqomah. Jadi di sini pentingnya kita beristiqomah di dalam melakukan amal-amalan. Makanya yang sebelumnya dibilang bihaitsu la yanqus min hasya'un al-battah illa lidarurah. Ya, jangan sekali-kali kita berani untuk meninggalkan wirid atau meninggalkan bacaan-bacaan atau amalan-amalan baik yang biasa kita lakukan kecuali darurat, kayak kita sakit atau udah tua nggak sanggup lagi, itu baru. Kayak orang ulama dulu, mereka ada yang satu harinya bisa hatam 6 kali hatam Al-Quran, ada yang 3 kali, ada yang ini. Nah ketika tua mereka berkurang, ya kan? Karena tua, ya kan? Yang tadinya 6 kali jadi cuma 3 kali, yang 3 kali cuma jadi 1 kali. Jangan kalau kita boros-boros, ya. Yang ada tadinya baca nggak baca lagi, nggak ada istiqomah, ya kan. Sementara amalan-amalan tersebut itu akan kita lihat hasilnya setelah kita melakukannya dengan secara istiqomah. Fi riwayat Al-Bukhari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saddidu, ya, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk istiqamah di dalam berbuat amal tersebut, maka kita harus apa? Saddidu. Jadi bersikaplah kita di dalam berbuat amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaribu, kalau enggak mendekati. Ya, jangan sampai kita melakukan amalnya itu asal-asalan. Wa niyatun wal qaulu tsumma al-amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat, perbuatan, ucapan yang tidak bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu nggak bakal diterima. Ya. Fa inna la yadkhulul jannah ahadan amaluhu wa abshiru. Ya. Dan bergembiralah karena sesungguhnya amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amal seorang nggak bakal bisa masukin dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahabat nanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bukan, bahkan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wala ana." Ya. Iya benar, kata saya. Maka masuk surga bukan dengan amalan yang saya lakukan. Ya kan? Tapi apa? Illa ayataghamani illa ayataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadamu keampunan dan juga kasih sayang. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan amal ibadah kita, tapi dengan ampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya, kita beramal ya, kita amalkan apa yang kita bisa, tapi ngamalinnya jangan asal-asalan. Usahakan amal-amalannya tersebut enggak bertepatan, paling enggak mendekati ya, mendekati dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak sama seperti Nabi, tapi paling enggak kita mendekati. Perbuatan yang kita lakukan tersebut mendekati perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu penting. Wafi ukhra al-Bukhari wa Nasai inna hadha din yusrun wa lan yushada ahadun hadha din illa galabahu. Yang riwayat lain Imam Bukhari bilang, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang paling mudah dan tidak ada orang yang membuat ya, dia mau bikin salah satu daripada kesulitan di dalam agama Islam, ya maka dia nggak bakal bisa. Ya, kayak gitu. Makanya kita harus apa? Kita harus kita harus bersikap lurus ya, terus mendekat, berbahagia dan memanfaatkan waktu pagi dan petang kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam itu agama yang mudah ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusahkan agama Islam, kecuali orang-orang tersebut bakal kalah. Kalau dia mau bikin Islam susah, orang Islam susah bakal kalah ya kan? Gitu. Makanya kita harus bisa sebisa-bisa mungkin untuk memanfaatkan waktu yang kita punya, itu yang kita dapetin gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala makmurkan waktu-waktu kita dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah istiqomah di dalam melakukan amal-amalan tersebut walaupun itu sedikit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai amalan yang sedikit tapi dawam daripada amalan yang banyak cuma sekali-kali doang dia amalin habis itu udah hilang, ya kan? Lebih baik amalan yang sedikit tapi langgeng, dia baca terus, kayak dia baca Quran. Orang baca Quran setiap hari selembar tapi rutin, ya misalkan walaupun setahun hatam tapi rutin, ntar tahun berikutnya dia baca lagi kayak gitu, tahun berikutnya dia baca lagi. Daripada orang baca 4 juz, 5 juz tapi sekali doang, habis itu kesono nggak ada lagi baca, nggak ada istiqomah. Makanya sampai di dalam doa itu apa? Kita baca di doa ratib ataupun doa Yasin, warzuqna istiqamah, ya. Warzuqna kamal mutaba'ati. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, liputilah kami dengan takwa dan juga istiqamah. Paling penting. Al istiqamah khairun min alaf karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keran. Yang paling penting istiqomah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.